Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Saya dan tim di remoteworker.id sedang sangat-sangat overload dengan begitu banyak perkembangan sistem yang baru. Ini membuat saya jarang menambah podcast di sini. Dan ini kesempatannya saya akan gunakan untuk membuat satu episode baru di mana saya sedang berpikir kondisi atau perkembangan yang agak drastis dari remoteworker.id. Jadi pertama ngobrol dulu ya. Apakah saya serius atau iseng-iseng dalam mengawali remoteworker.id? Maka jawabannya sebenarnya itu karena waktu luang aja. Waktu luang yang banyak. Jadi kalau teman-teman yang muslim kan ada hadis dari Nabi SAW tentang silakan dicek ya. Yang saya ingat adalah ada 4 kenikmatan yang sering diabaikan manusia. Kesehatan, kekayaan, dan waktu luang. Mungkin 3. Kesehatan, kekayaan, waktu luang. Jadi manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang miskinmu, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang tuamu, manfaatkanlah apa lagi tadi? Ya sudah. Yang ingin saya catat, moga teman-teman yang lebih menguasai hadis dicek. Yang ingin saya tekankan adalah manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Jadi nikmat waktu luang itu nikmat yang terkatakan loh ya. Bagi saya yang remote work dari tahun 2010 mengawali berusaha, tapi fokusnya 2014, dan sudah mengalami masa-masa kerja di kantor selama itu, kerasa banget betapa waktu luang yang didapat dari teman-teman remote work yang kerja di rumah, gak perlu pulang pergi ke kantor, itu luar biasa banget. Teman-teman yang kantor mungkin akan bisa merasakan itu saat sudah pensiun, tapi sudah pensiun waktunya sudah habis, datang waktu tua yang tidak bisa disamakan dengan waktu muda. Sekarang saya hitungannya mudah lah ya. 40-an mudah deh dibanding 60. Oke. Tapi saya menikmati waktu luang itu dari usia 30-an. Jadi sudah 1 dekade saya menikmati waktu luang. Karena nggak perlu ngantor, saya bisa meluangkan waktu tanpa terganggu, menyimpan waktu luang. Andai kata saya ngantor, mungkin saya akan terbuang waktu 4 total. Kalau di Jogja mungkin 2 jaman aja sih, karena kan Jogja dekat. Tapi kalau saya di Jakarta, kemungkinan saya menghabiskan waktu PP itu 6 jam. Jadi saya menghemat 1/4 dari setiap hari saya selama satu dekade. Jadi hitung aja sendiri. Itu bertahun-tahun. Nah, dengan waktu luang yang banyak ini saya baru menyadari betapa begitu banyak yang bisa saya bangun dari waktu yang luang. Nah, remoteworker.id itu di awal dari waktu luang saya yang begitu banyak, ada masa di mana saya 6 bulan tidak perlu melakukan apapun untuk suatu kebutuhan hidup. Karena apa? Karena semua pekerjaan sudah delegasi. Yang saya lakukan adalah memantau pekerjaan members atau staff dan juga melihat berkomunikasi dengan perusahaan yang memberi pekerjaan. 6 bulan saya benar-benar magabut ya, makan gaji buta. Enggak buta-buta banget, karena tetap ada ngobrol. Tapi yang ngobrol aja, nggak pernah. Saya ingat ada berbulan-bulan saya nggak pernah buka MacBook. Sampai akhirnya MacBooknya saya jual karena bosan ngeliatin nganggur aja MacBook itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena saya waktu luang saya banyak banget, akhirnya saya iseng-iseng aja menawarkan di grup Upworker Indonesia. Mungkin dulu namanya masih Odesker Indonesia. Dengan kata-kata, siapa yang mau saya bantu untuk menembus remote work? Berbayar loh ya, iseng aja. Bayarnya dulu 100.000. Ternyata banyak. Ada hitungan belasan. Kemudian karena one way lead to another, karena menembus remote work itu butuh skill, dan skill saya yang utama adalah Python, saya nambahkan satu lagi. Bagi yang belum menguasai skill, saya bisa mentoring untuk Python. Jadi ada 2 tahap. Tahap pertama upgrade skill, dan tahap kedua nembus remote work. Itu banyak banget. Akhirnya saya bingung juga. Akhirnya pada suatu saat
saat saya sudah mulai uh, lebih banyak ngutak-ngatik remoteworker.id, dulu namanya masih Python Enthusiast ya. Ketimbang saya gowes ke sana kembali tanpa tujuan karena waktunya luang. Kemudian saya sadari saya benar-benar bisa mendapatkan serius income dari sini. Kenapa? Karena demand orang untuk survive itu tinggi banget, tentu karena kita manusia itu survival instingnya itu gede banget. Kita nggak akan sembarangan kalau sudah akhirnya berhubungan dengan nyawa. Nah, pekerjaan itu berhubungan dengan nyawa. Kalau kamu nggak percaya, coba aja nggak kerja tanpa ada yang memberi support. Gimana cara beli makan? Masa ngemis, ya kan? Maka sebenarnya, demand dari sesuatu yang seperti remoteworker.id itu tinggi banget. Pada saat saya iseng-iseng aja, dalam sebulan saya bisa, bocoran dapur ya, saat saya iseng-iseng dulu aja, dalam sebulan saya bisa dapat 16 juta. Benar-benar waktunya iseng-iseng aja. Nah sekarang dengan kondisi diseriusi, dengan membuat platform remoteworker.id, Facebook page, Twitter, LinkedIn, itu bocoran aja, rata-rata income dari remoteworker.id, gross income, saya nggak mengatakan income ya, karena harus dipotong dengan developer dan lain sebagainya, itu ada di kisaran angka 40 juta. 40 juta itu bisa dibilang saya nggak ngapa-ngapain. Ya tentunya ada proses chatting, promote brand, maintain course, dan mengatur. Ya, tapi semakin lama waktu yang saya butuhkan untuk menjalankan remoteworker.id itu semakin sedikit, sehingga saya bisa meluangkan waktu untuk main game balapan. Lebih sia-sia lagi hidupnya. Nah teman-teman, yang ingin saya share adalah remoteworker.id itu based on passion dan akhirnya mengalir. Passion saya adalah bekerja dari rumah, dan saya senang banget kalau bisa merubah kehidupan member yang awalnya kerja bolak-balik dari rumah ke kantor sampai akhirnya benar-benar full di rumah dekat dengan keluarga, dan artinya membantu mengurangi load jalan raya, membantu mengurangi trafik jalan raya. Nah, itu pesan saya, akhirnya mengalir, akhirnya sekarang gede. Apakah sekarang sudah sesuai dengan yang saya targetkan? Kalau ingin sesuai dengan saya target saya adalah membuat sebanyak-banyaknya pekerja 9 to 5 di Indonesia untuk bekerja menjadi remote work. Artinya masih jauh banget dari apa yang saya harapkan, karena perhitungan saya belum menghitung secara tepat. Secara kasar, angka menembus remote work di remoteworker.id itu sudah hampir mencapai 50%. Total member sekarang 300-an. Ya berarti masih sekitar 150-an orang lah. 100 orangan yang sudah kerja remote. Dibanding dengan kita yang pekerja di Indonesia masih jutaan, masih jauh banget. Masih 1/1000 dari masih 0,000 banget. Saya nggak bagus matematika. Masih jauh banget. Nah, itu artinya perjalanan remoteworker.id yang sekarang baru dibilang kalau orang itu bangun dari jam 5 pagi, ini baru jam 5.15. Masih baru 15 menit awal. Oke. Nah, masih banyak perjuangannya. Nah, yang sekarang yang sedang menjadi perubahan yang membuat saya rada surprise sendiri adalah, kalau kamu bayangkan remoteworker.id sebagai layanan kursus online, maka kamu bisa bayangkan remoteworker.id sebagai Udemy. Ya kan, kamu masuk ke Udemy, kamu check out course-nya, kemudian kamu bayar, kamu pelajari. Nah, remoteworker.id juga support seperti itu. Tapi lebih dari Udemy, remoteworker.id memberikan layanan, memberikan service mentoring untuk nembus remote work. Itu bentuknya juga dalam course video seperti Udemy, namun juga ada forum komunikasi via Messenger Discord, di mana kamu bisa mengontak saya sebagai owner, dan juga teman-teman lain yang membagi share untuk menembus remote work. Ini yang nggak ada di Udemy. Satu. Nah, kedua, secara natural remoteworker.id dikenal sebagai pool itu pusat ya, atau kumpulan talent-talent yang berbakat, talent-talent yang profesional. Talent-talent ini kemudian apa? Artinya ada orang yang ingin membangun sesuatu sistem informasi atau aplikasi website atau mobile, maka banyak yang mulai datang ke remoteworker.id ke saya dan bertanya, "Masa kok bisa bangunin aplikasi ini?" Ya, saya tidak akan bisa mengajarkan itu. Kenapa? Karena waktu saya nggak akan sedahsyat saat usia saya 20-an dulu. 20-an dulu saya bisa kerja 7 hari
Cuman istirahat sehari loh ya, tiap hari. Sejam loh tiap hari, bisa banget tuh. Sekarang nggak bisa. Nah, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saya membangun tim remote dari teman-teman, dari member di remoteworker.id, dari Aceh sampai Irian. Artinya remote work. Nah, akhirnya fitur ini itu seperti teman Mas Ase Bagja, founder Tanibox, nanya, Mas Eko, apakah nanti remoteworker.id akan seperti Xteam? Xteam itu seperti agensi. Jadi misalnya kamu pingin dibuatin software ke saya, ke remoteworker.id, maka Xteam atau remoteworker.id akan membangunkan tim untukmu, memberikan report untukmu, dan menjalankannya untukmu. Gampangannya, remoteworker.id bisa kamu pandang sebagai outsourcing agensi. Jadi misalnya ada BUMN yang mau mengembangkan aplikasi, mereka bisa ke kontak remoteworker.id, deal, kemudian dijalankan dan di-deliver projectnya. Dan kerjaan itu didelegasikan ke member. Ini nggak ada di Udemy. Tapi akhirnya juga ini seperti Upwork juga. Kalau Upwork nggak punya sistem seperti itu, ya kan, kamu nggak bisa datang ke Upwork, tolong buatin software, nggak bisa, kamu nggak tahu kemana kontaknya. Yang bisa di Upwork adalah kamu post job dan membiarkan sistem pasar untuk mencarikan freelancer terbaik dengan mekanisme bidding. Apakah remoteworker.id akan masih seperti ini? Secara natural iya, tanpa saya sadari iya. Yaitu teman-teman di remoteworker.id yang sudah nembus remote work, itu saya push untuk bisa mendelegasikan pekerjaannya. Kenapa? Karena delegasi itu adalah kunci dari meluangkan waktu. Bayangkan kalau kamu kerja 8 jam per hari full, berarti kamu ya kehilangan waktu sepertiga dari setiap hari. Tapi kalau pekerjaan itu bisa kamu delegasikan, di mana kamu hanya memantau, dan kerjaan itu kamu bagi ke 4 orang, tiap orang mengerjakan 2 jam, kamu secara literally kamu gak ngapa-ngapain. Kamu hanya mantau, mungkin sehari kamu hanya butuh waktu 15 menit. Bagus banget kan? Dan teman yang kamu kerjain sudah mendapatkan job 2 jam. Kamu bantu mereka, kamu pun terbantu. Ini konsep delegasi. Akibatnya teman-teman yang nembus remote work di remoteworker.id itu kemudian mengpost job di Discord dan bertanya, siapa yang bisa bantu job saya yang ini? Asik kan? Nah, akhirnya dia menjadi seperti Upwork. Akhirnya remoteworker.id itu gabungan dari Udemy, Xteam, dan Upwork. Nah, saya sebagai founder yang saya lakukan apa? Bayangkan, oke, saya agak backtrack. Kalau kamu disuruh membuat aplikasi dan platform, produk dan platform, apa yang kamu kembangkan? Platform itu Tokopedia, misalnya ya, atau Gojek. Atau kamu bekerja sebagai orang yang berjualan di atas platform seperti seller di Tokopedia atau driver Gojek di aplikasi Gojek. Kamu pilih yang mana? Kamu bayangkan dulu. Secara lebih asik itu adalah membangun platform. Kamu menyiapkan tempat, kamu menyiapkan pasar di mana buyer dan seller bisa bertemu, dan kamu kemudian mengambil cut dari penjualannya. Kalau di remoteworker.id, saat member onboarding, remoteworker.id sudah langsung dapat revenue. Ya kan, dari penjualan course, mentoring, dapat revenue. Kemudian jika ada member yang nge-post job, akan kita lakukan mekanisme seperti Upwork, yaitu ada service fee 10%. Kalau di Upwork sekarang 20%. Mahal banget. Nah, kita cuma mengambil 10%. Nah, yang dilakukan saya sebagai founder dan juga dev lain, tidak melakukan apa-apa. Kita hanya menyediakan pasarnya. Silakan bertransaksi, kami akan mencari sedikit saja untuk pengembangan sistem. Bayangkan kalau dari job yang nilai 1 juta kita dapat 100.000. Kamu 10 juta, kita dapat 1 juta. Kecil loh ya dibandingkan, bayangkan kamu dapat peluang mendapat income 9 juta, kita 1 juta. Nah, kalau ini dikali dengan orang se-Indonesia, maka remoteworker.id peluangnya akan bisa menjadi platform yang besar banget di Indonesia. Kita saat ini sudah mulai bekerja bersama beberapa agensi dan klien luar negeri. Kita sudah bekerja dengan satu klien Australia yang sudah akan mempersiapkan job-job baru. Jadi akan ada banyak job baru dari Australia. Kemudian dengan satu klien Belanda yang juga sudah mempersiapkan agensinya, berarti ada job-job baru dari klien Belanda itu. Dan satu lagi klien Belanda 2. Dan kemudian ada persiapan dari Mas Ase Bagja akan mempersiapkan menghubungkan developer di Indonesia via remoteworker.id dengan customer dari Finlandia. Besar banget. Nah, ini sebenarnya yang saya sudah kebayang, tapi nggak ngebayang secepat ini. Bayangan saya mungkin tahun depan, tapi ternyata September
dari Agustus, ya malah sebenarnya dari Juli udah jalan. Dan ini mengesankan banget. Nah, yang membuat saya terus berusaha mempush remoteworker.id untuk bisa menjadi workforce terbesar remote work di Indonesia adalah saya akan bisa mengubah hidup kalian yang menjadi member di atas platform ini. Mengubah hidup itu seperti yang saya sampaikan tadi, sudah banyak teman-teman yang resign untuk bekerja dari rumah. Dan di sini kita nggak bisa mengatakan, oh kamu nggak bisa bilang seperti itu, orang kerja kantor sama 9 to 5 sama remote work itu sama, nggak sama. Kalau saya akan bilang sama kalau saya bicara di ruang yang saya butuh diplomasi. Oke, misalnya saya dibicara di grup angkatan ya, saya nggak bisa dong mengatakan kerja remote itu lebih enak daripada kerja kantor ya. Kasihan dong teman-teman yang sudah kantor puluhan tahun kemudian saya tiba-tiba bilang seperti itu, kan mereka nggak bisa berubah cepat. Tapi podcast ini dibuat untuk nge-push kamu. Saya nggak bisa mengatakan santai aja deh kerjaan info boleh, remote work boleh. Apa artinya saya ngobrol cuap-cuap 80-an episode seperti ini, pada akhirnya saya mengatakan udah pilih yang mana aja. Nggak bisa dong. Nah, mengubah orang bekerja dari kantoran ke rumah itu membuat saya bahagia luar biasa, karena pada akhirnya saya akan bisa mulai membangun Indonesia lewat teman-teman anggota keluarga, kepala keluarga yang bekerja dari rumah. Jangan mikir ngantor, jangan mikir ke Jakarta, sudah terlalu sibuk sana. Pikir aja kembali ke tempat masing-masing, ke Banyuwangi, ke Jepara, ke Ubud. Ada mas teman di Ubud, kemudian ke Aceh. Diam di sana aja. Kamu kerja di sana, kamu dapat menarik devisa dari luar negeri. Kamu kan kaya nanti. Pasti kamu akan mulai membangun hal-hal kecil di sekitar rumahmu, di sekitar tetanggamu. Pasti kamu akan melakukan itu. Artinya akan ada trickle down effect yang tidak kamu pushkan di daerah Jabodetabek aja. Berapa lama visi saya akan terbukti? Mungkin butuh waktu 1 dekade. Dan ini langkah awal 15 menit pertama dari remoteworker.id. Join us today and follow the story. Thank you.